Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita masih membahas tentang cerita fantasi. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, masih pengertian cerita fantasi yang masih tetap yang sama yang kemarin ya, merupakan suatu karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Jadi, cerita fantasi ini berupa khayalan atau imajinasi penulis yang dia ini ceritanya bisa untuk tidak ada di dunia nyata. Jadi misalnya ada adegan yang ajaib, terus tokohnya memiliki kekuatan dan lain-lainnya. Sudah dijelaskan di minggu kemarin. Untuk selanjutnya kita membahas tentang struktur. Nah, struktur dari cerita fantasi ini yang pertama ada orientasi. Orientasi ini biasanya berisi pengenalan cerita, misalnya tokohnya, latarnya, wataknya, ataupun konflik. Sedikit pengenalan konflik. Untuk pola pengembangannya, orientasi ini biasanya dikembangkan dari deskripsi latarnya, terus penulis itu menceritakan tokohnya, terus baru dia ada sedikit untuk pengenalan konfliknya. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini hubungan sebab akibat sehingga muncullah masalah itu memuncak. Nah, untuk polanya ini misalnya dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, terus merubah latarnya, terus dikembangkan juga dengan melompat pada zaman yang berbeda, misalnya masa lampau ataupun masa depan. Itu jika ceritanya dia menggunakan dua masa, yaitu masa sekarang dan masa depan, atau masa sekarang dengan masa lampau, ataupun masa lampau hingga masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu resolusi. Nah, resolusi ini berisi penyelesaian masalah dari konflik. Untuk pola pengembangannya bisa dikembangkan dengan lompatan waktu, terus dikembangkan juga sebab akibat yang unik, kemudian bisa juga dikembangkan dengan sebuah kejutan. Itu untuk resolusi, yaitu bagian akhir ya. Akhir berarti dia ini penyelesaian dari masalah dalam cerita. Kemudian yaitu kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini ada urutan waktu. Konjungsi urutan waktu ini untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, misalnya setelah itu, kemudian, seketika, tiba-tiba, sebelum, dan sebagainya. Itu adalah kata yang digunakan untuk konjungsi urutan waktu, untuk menandakan bahwa ada perubahan latar ataupun ada datangnya tokoh lain. Yang kedua yaitu kata ganti. Nah, kata ganti ini menggantikan suatu benda atau hal. Yang pertama ada kata ganti orang. Nah, ini kata ganti orang, ada kata ganti tunggal dan jamak. Dibagi menjadi tunggal dan jamak. Untuk kata orang pertama tunggal itu ada saya, aku, daku. Untuk jamaknya ada kami, kita. Kemudian orang kedua, orang kemudian tunggal, ada kamu, anda, kau. Untuk jamaknya ada kalian, kamu sekalian. Terus kalau orang ketiga tunggal itu ada ia, dia, beliau. Untuk jamak ada mereka. Contohnya, Ani setiap lebaran pulang kampung. Dia tak lupa membawakanku oleh-oleh. Nah, Ani ini diganti dia, berarti kalau dia ini masuk ke dalam
Orang ketiga tunggal itu adalah kata ganti. Dia ini sebagai kata ganti untuk ani. Selanjutnya kata ganti penanya. Untuk yang kedua ada penanya waktu, misalnya kapan. Terus ada penanya tempat, itu di mana, kemana. Penanya orang, siapa, apa. Penanya keadaan, ada bagaimana, mengapa, kenapa. Contohnya, bagaimana pemerintah bisa menangani bencana ini? Nah, ini merupakan contoh dari penanya keadaan. Selanjutnya, kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ini ada petunjuk umum, yaitu ini, itu. Terus petunjuk tempat, ada sana, sini, situ. Petunjuk hal atau ihwal, ada begini, begitu. Contohnya, pergilah kamu ke sana. Ke sana merupakan petunjuk tempat. Selanjutnya ada kalimat langsung dan tak langsung. Kalimat langsung ini merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Misalnya, aku ingin bersekolah. Maaf, ini maksudnya aku ingin pergi ke sekolah. Arya berkata, tuh. Ini bukan bersekolah-sekolah ya, tapi ini aku ingin pergi ke sekolah. Arya berkata. Selanjutnya, kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi ini kalimatnya disampaikan oleh orang lain, bukan orang-orang itu yang berkata secara langsung, tapi sudah melalui orang kedua. Contohnya, Arya mengatakan bahwa ia ingin berangkat ke sekolah. Berarti bukan Arya langsung. Kalau yang pertama ini, aku ingin berangkat atau aku ingin pergi ke sekolah, Arya berkata. Nah, kalau yang kalimat tidak langsung berarti ini kita menyampaikan perkataan dari Arya. Arya mengatakan bahwa ia ingin berangkat ke sekolah gitu. Nah, untuk ciri-ciri kalimat langsung ini, dia menggunakan tanda petik, menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Kalau untuk ciri-ciri kalimat tidak langsung, tidak menggunakan tanda petik, terdapat perubahan kata ganti. Untuk perubahan kata gantinya, ini kata ganti orang pertama menjadi orang ketiga. Ini bukan ketika tapi ketiga. Ini bukan ketika ya, tapi ketiga. Terus kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Kata ganti orang kedua dan pertama jamak menjadi kami, kita, dan mereka. Untuk kalian, kami menjadi mereka, kami. Nah, untuk kata gantinya tadi lihat pada tabel slide sebelumnya. Itulah materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.